Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lukisan terindah di mata Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yeskiel pasal 33 ayat 12. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat, tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Banyak kisah yang menceritakan tentang kejatuhan anak-anak Tuhan. Fakta ini membuktikan bahwa kehidupan orang percaya tidaklah kebal terhadap kejatuhan jika tidak berjaga-jaga. Sebaliknya, kita juga sering mendengar bagaimana sebuah kehidupan yang rusak dan penuh dosa mengalami pembaruan di dalam Kristus. Disinilah terletak keadilan Tuhan, bahwa jika kejahatan yang sebesar apapun hilang, tak terbekas ketika orang berdosa bertobat. Maka jika orang benar yang jatuh ke dalam dosa, kebenaran hidup yang ia pernah jalani hanyalah kain kotor di hadapan Tuhan. Yeskiel menyatakan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Tuhan tidak mempertimbangkan kesalehan kita di masa lalu ketika hari ini kita terjatuh ke dalam dosa. Demikian pula Tuhan tidak memperhitungkan betapa besarnya dosanya ada ketika seorang bertobat. Yesus berkata kepada penjahat yang terpaku di sampingnya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Namun kepada Yudas dikatakan, "Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas memulai perjalanan rohaninya dengan menjadi salah satu murid Kristus, namun mengakhirinya dengan kejatuhan ke dalam dosa pengkhianatan. Sebaliknya, penjahat di samping Yesus menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya menjadi pelaku kejahatan, namun menjadi orang yang dibenarkan pada detik terakhir kehidupannya. Demikianlah dapat kita simpulkan bahwa Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Pandangannya selalu tertuju kepada keberadaan kita saat ini. Jika kita mengerti akan kebenaran ini, betapa kita harus mewaspadai situasi kehidupan rohani kita hari demi hari. Kita harus hidup dalam kewaspadaan agar kita terus hidup dalam perkenan Tuhan. Pertobatan tidak menjadikan kita manusia Superman tanpa dosa. Namun pertobatan yang sungguh-sungguh memampukan kita untuk tidak berkubang di dalam dosa. Daud menyesali kejatuhannya dalam dosa perzinahan. Petrus pun sangat menyesali pengkhianatannya. Karena itu, mereka melaju pesat dalam kerohanian mereka, bagai anak panah di tangan Tuhan, karena mereka menjadikan kejatuhan mereka sebagai wake up call bagi kematian rohani. Demikianlah kedua orang ini menjadi permata di hadapan Tuhan, bukan karena kesempurnaan mereka, melainkan karena ketulusan hati mereka untuk berjalan hari demi hari dalam koreksi dan perkenanan Tuhan. Pertobatan hanya sebuah langkah awal, namun pengudusan dan perkenanan Tuhan harus menjadi headline bagi kalender kehidupan kita. Hiduplah dengan bijaksana dan takut akan Tuhan,
Karena iman kita hari ini adalah lukisan terindah di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk selalu waspada dalam kehidupan kerohanianku, sehingga aku bisa terus berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.